Shalom. Selamat pagi adik-adik yang cantik dan ganteng. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Minggu ini kita masuk minggu sengsara ke-6. Sebelumnya kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan sertai kami, pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat satu pujian berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah siapkan uangnya? Persembahan adik-adik bisa nanti minta tolong papa atau mama untuk diberikan atau ditransfer kepada Kak Ros. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Fold your hands and close your eyes. Let us pray. Dear Jesus, thank you for our food. Thank you for our family too. Thank you for loving us. Thank you for giving us all that we have. We love you. Amen. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat.
yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian berjudul Yesus berpesan dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarmu, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka, dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamanya bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka, dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Untuk sesamamu bersinarlah. Untuk sesamamu bersinarlah. Shalom anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia. Kita berdoa sebelum kita baca Alkitab dan dengar firman. Tuhan Yesus sumber kebenaran, kami mau baca Alkitab dan merenungkan firman untuk cerita sekolah minggu hari ini. Roh Kudus pimpin kami anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Yuk anak-anak sekolah minggu kita buka Markus pasal yang ke-6. Ayat 14 sampai 29. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes.
dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom anak-anak sekolah minggu GKU Sula Gracia. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa. Yes. Yuk kita dengar cerita hari ini. Tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah sepupunya Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis itu punya ayah namanya Sakaria. Dia punya ibu namanya Elisabet. Elisabet dan ibunya Tuhan Yesus, Maria, itu bersaudara. Makanya Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu disebut saudara sepupu. Yohanes Pembaptis itu makannya belalang dan madu. Yohanes Pembaptis itu juga dia dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada orang banyak untuk hidup dalam kebenaran. Orang banyak harus hidup bertobat. Yohanes Pembaptis katakan, "Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat." Yohanes Pembaptis juga dia adalah orang yang membaptiskan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang hidupnya menyampaikan kebenaran, orang yang hidupnya kudus, suci. Ia pun orang yang disukai banyak orang. Yohanes Pembaptis orang yang berani menyampaikan kebenaran. Tapi anak-anak sekolah minggu, kali ini Yohanes Pembaptis ada dalam penjara. Kenapa ya dia ada dalam penjara? Yuk kita lihat kenapa Yohanes di penjara dan apa kesalahan Yohanes Pembaptis. Kita cari tahu yuk. Anak-anak sekolah minggu, rupanya Yohanes Pembaptis di penjara karena satu alasan, dia pernah menegur raja. Dia menegur kesalahan Raja Herodes. Apa kesalahan Raja Herodes? Raja Herodes itu telah mengambil istri saudaranya Filipus. Jadi Herodes mengingini istrinya Filipus namanya Herodias.
Herodes menikahi Herodias. Herodias itu bukan istrinya, tapi punya saudaranya. Tapi Herodes telah mengambilnya. Inilah kesalahannya. Lalu Yohanes tegur kesalahan mereka. Karena di Alkitab juga diberitahu, tidak boleh mengambil istri sesamamu. Atau apapun yang menjadi milik sesamamu, barang sesamamu tidak boleh mengingini. Tapi Herodes sudah mengambil istri saudaranya sendiri. Herodes dan Herodias ditegur, mereka gak suka sama Yohanes Pembaptis. Kalau di kehidupan berumah tangga seperti itu kisahnya, tidak boleh mengambil istri orang lain atau istri saudaranya. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini kesalahan. Tapi karena kesalahan itu akhirnya Raja Herodes memutuskan untuk dia dipenjara. Dia tinggal di penjara dan dia hidup di penjara. Anak-anak sekolah minggu, satu waktu Raja Herodes ini berulang tahun. Dia bikin pesta, dia undang tamu-tamu, mereka makan, minum, berpesta pora. Di dalam pesta itu rupanya ada pertunjukan tarian anak perempuan Herodes. Anak ini menari dengan indahnya. Dia menari dengan bagus. Sampai-sampai semua orang bertepuk tangan. Semua senang karena tarian anak perempuan Herodes itu indah sekali. Raja Herodes senang karena anaknya menari dengan bagus. Lalu dia bersumpah kepada anak perempuannya itu, apa saja yang kamu minta akan kuberikan, sekalipun setengah dari kerajaan ini. Wah, anak-anak, rupanya anak perempuannya itu mau dapat hadiah, apa saja boleh diminta. Lalu dia pergi ke ibunya. Ibunya namanya Herodias. Dia bilang sama ibunya, "Mah, aku harus minta apa?" Karena mamanya itu gak suka sama Yohanes Pembaptis, lalu mamanya menghasut anak perempuannya. "Kamu minta aja kepalanya Yohanes Pembaptis supaya dipenggal, taruh di atas talam, terus dibawa ke kamu." Tanpa berpikir panjang lagi, anak perempuannya menyetujui. Lalu dia sampaikan kepada bapaknya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Raja Herodes dia mikir sedih juga ya, karena dia sudah terlanjur memberi sumpah untuk memberikan apa saja kepada anak perempuannya. Tapi dia ingat lagi Yohanes Pembaptis itu juga sebetulnya orang baik ya. Tapi akhirnya raja memutuskan menyuruh seorang pengawal untuk mengambil kepala Yohanes Pembaptis dan memenggal kepalanya supaya kepalanya taruh di atas talam, lalu kepalanya itu diberikan kepada anak perempuan Raja Herodes. Wah, adik-adik, ceritanya sangat tidak enak. Ceritanya bikin kita jadi sedih. Karena Yohanes Pembaptis karena menyampaikan kebenaran, dia dipenjara, dihukum, lalu kepalanya juga dipenggal. Karena Herodias dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Waduh, anak-anak sekolah minggu, kita belajar ya di sini ya, untuk kita sampaikan kebenaran. Jangan takut sampaikan kebenaran. Karena Tuhan itu sumber kebenaran kita. Tuhan Yesus sumber kebenaran. Adik-adik harus berani menyampaikan kebenaran ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau ada yang berbuat salah, adik-adik harus berani tegur, oh itu salah. Kalau ada yang mencuri, adik-adik harus bilang, oh mencuri itu tidak boleh, mencuri itu dosa. Karena mencuri itu telah mengingini barang atau milik orang lain. Kalau ada yang berbuat tidak adil, misalnya mau menyakiti orang lain atau berbuat curang, adik-adik juga harus bilang itu salah, tidak boleh berbuat tidak adil. Atau kalau ada yang nyontek juga di sekolah atau ada yang berbohong, adik-adik juga harus bilang gak boleh berbohong, bohong itu dosa.
Dan juga kita nggak boleh ikut-ikutan berbohong. Kita harus berani berkata benar. Kita harus mempertahankan kebenaran itu. Jangan takut ya, karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus itu sumber kebenaran. Yohanes Pembaptis, dia berani berkorban untuk kebenaran. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita terus berkata yang benar, berkata yang jujur, karena mulut kita dipakai Tuhan untuk berkata yang benar setiap hari. Mari kita sama-sama bersemangat untuk menjadi anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia yang berkata jujur, berkata benar, berani menyatakan kalau itu salah dan kalau itu benar. Tuhan Yesus berkati anak-anak GKO Sekolah Gracia. Shalom. Halo anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, biarlah belajar untuk berani menyampaikan kebenaran. Roh Kudus tolong kami dan kami hidup jujur, kami setia pada kebenaran firman Tuhan, dan juga kami tidak akan kalah terhadap kebenaran, karena Tuhan Yesus sumber kebenaran. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyi lagu Aku Jalan Kebenaran. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Namanya pada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama katakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang
hari ini sudah dibaptis untuk adik Enora, untuk adik Messi, dan juga untuk adik Sevanya. Terima kasih Tuhan, biarlah adik-adik kami ini bertumbuh dengan sehat, sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bergembira. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Tuhan Yesus, anugerah Allah Bapa, dan juga pertolongan Roh Kudus memberkati, memelihara anak-anak sekolah minggu setiap hari dengan sukacita melimpah. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan amin. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak-kakak sekolah Minggu GKO Sala Gracia mau mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang telah mendaftar untuk acara Faber Castell yang akan diadakan pada minggu depan hari Sabtu 3 April 2021. Dan mohon maaf bagi adik-adik yang belum mendaftar karena pendaftaran sudah kami tutup ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa mengadakan acara lagi dengan Faber Castell. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengirim video ucapan selamat Paskah kepada kakak-kakak yang nanti akan menghubungi adik-adik ya. Kalau misalnya belum ada kakak-kakak sekolah minggu yang menghubungi adik-adik, boleh langsung WhatsApp Kak Vicky atau ke kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. There's a light within me, the perfect light of Christ, and I have made a promise to keep it burning bright by walking in His footsteps and following His plan in every time, in every place, in every way I can. I will shine like a candle in the dark. All it takes to make a difference is a spark. And it's easy to see that the brightest I'll be is when I let His light shine through me. One simple act of kindness will lift the lonely soul. One gentle word that's spoken turns sadness to hope. One choice to be like Jesus will spread the love He gives, and one by